Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Bang Ji dalam podcast Bang Ji. Oke teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, di mana tamu ini adalah bukan orang biasa. Wih, gitu kan. Maksudnya apa nih bukan orang biasa? Kita langsung aja. Inilah Ustadz Aji Junaidi, gitu kan. Pak Hoki, biasanya ketepuk tangan Pak Hoki. Ini saya punya kru namanya Pak Hoki, biasanya paling rame. Sekarang lagi melamun, nggak tahu kenapa nih. Oke, yang kawin. Teman-teman, Pak Ustadz Aji ini, beliau adalah seorang praktisi ruqyah syar'i ya, Pak Ustadz ya. Ruqyah syar'i, beliau ini praktisi ahlinya jin. Nah, siapa nih di sini yang sering kesurupan, gitu kan? Yang sering kesurupan, yang sering melihat penampakan gitu kan, uka-uka dan lain-lain. Nah ini pakarnya gitu kan. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Ustadz Aji Junaidi. Pak Ustadz, iya. Gimana Pak Ustadz? Sehat kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin katanya lagi sakit nih Pak Ustadz. Iya, ini baru bangun dari sakit. Sekarang lagi pemulihan. Doakan saja semoga sehat selamanya. Amin, amin. Barakah, amin. Ini Ustadz Aji ini di Kerawang tuh udah bukan orang asing lagi teman-teman. Mungkin teman-teman yang sering masuk ke grup-grup ruqyah segala macam, beliau ini adalah seorang trainer ruqyah juga ya, bukan cuma sekedar praktisi ruqyah gitu kan. Nah, Pak Ustadz nih, kemarin ada yang nanya ke saya. Iya. Katanya kalau orang masuk kesurupan jin itu, kalau kesurupan teriak-teriak itu biasa gitu ya. Tapi kalau misalkan dia diem, ngelamun, itu bisa kemungkinan kesurupan juga nggak sih? Atau ada gangguan apa gitu, jin seperti itu nggak? Kita jelaskan dulu tentang ruqyah ya. Ruqyah itu bahasa ini ya, artinya mantra-mantra atau jampe-jampe. Ruqyah dikategorikan dua macam, yaitu ruqyah syar'i sama ruqyah syirkiyah. Syirkiyah, ya. Oke. Ruqyah syar'i itu ya menggunakan bantuan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dikategorikan juga sunatullah ya. Ini karena yang kedua tidak ditarik juga. Banyak kan orang kan ketika meruqyah banyak yang ditarik. Termasuk syirkiyah juga. Oh, itu syirkiyah ya. Syirkiyah termasuk bantuan jin. Menggunakan metode bantuan jin. Mereka ada yang pakai dengan sesajen, dengan jampe-jampe, bahasa yang tidak jelas. Ada yang juga yang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kayak pakai Fatihah dibaca, Al-Quran dibaca, ternyata mereka diminta bantuan jin juga. Karena dalam tubuhnya ada khodamnya. Dan dalam Al-Quran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fajaduhum rohaqo. Dan bahwasanya di antara laki-laki manusia ada yang minta pertolongan, minta bantuan kepada bangsa jin laki-laki. Dan jin-jin itu menambah dosa dan kesesatan. Syirik gitu ya, Ustaz ya. Nah itu. Nah jadi ruqyah itu ada dua, syar'i sama yang syirik gitu ya. Nah kalau yang Pak Ustadz ini nih, gimana nih metode ruqyahnya nih yang biasa diterapkan ke pasien-pasiennya gitu, atau yang ingin diruqyah tuh? Seperti apa metodenya gitu? Alhamdulillah kami juga termasuk tim JRA, Jam'iyah Ruqyah Aswaja, PC Kerawang. Alhamdulillah kami di sini sebagai sekjen JRA Kabupaten Kerawang ya. Termasuk diantaranya juga di rumah kami, Rumah Sakinah, terletak di Jalan Proklamasi Desa Kalangsari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Kerawang. Alhamdulillah semenjak tahun 2004 sudah buka praktek ya. Jadi sekilas tentang pasien-pasien banyak yang mengeluh, diantaranya itu tadi yang Bapak Dede sebutkan. Apakah itu termasuk tanda-tanda dimasukkan jin atau istilah Sundanya mah kauntupan setan jin, Kasurupan. Diantaranya ya memasukkan jin ke dalam tubuh manusia. Faktor pertama nih. Nah ini teman-teman nih. Apa dari nih? Air mantra-mantra dari para dukun. Biasanya ya diminum gitu ya? Iya diminum, itu sudah jelas. Banyak-banyak memasukkan jin juga ke dalam tubuh manusia lantaran air jampe-jampe dari para
dukun. Yang kedua, karena memang sengaja diundang, disambat, istilah Sundanya Mbak, disambat. Seperti ilmu kanuragan, ilmu bela diri, yang biar kesurupan itu ilmu gitu ya, pernapasan yang sengaja mereka undang. Terus yang ketiga, memasukkan jin ke dalam tubuh manusia karena memang kiriman dari orang yang zolim. Nah, untuk kiriman itu tuh biasanya gimana tuh Pak Ustadz? Supaya tahu nih teman-teman nih, kalau ini tuh benar-benar jin kiriman atau jin yang sudah ada di rumahnya misalkan gitu. Udah jelas dalam kehidupan mereka ketika gampang emosional, yang kedua malas beraktivitas, malas beribadah, terutama malas sholat, malas ibadah yang lainnya juga. Ketika mereka dihujat ataupun dicaci maki, mereka gampang tersinggung. Nah, itu akhirnya gampang marah. Udah jelas orang yang terkena sihir santet itu di dalam tubuhnya itu terasa sakit, sebagian sakit kepala, bagian sakit dada, merasa ditusuk-tusuk. Nah ini sebabkan juga ada lewat buhul juga di dalam rumah atau pekarang rumah yang mereka taburkan oleh orang-orang jolim, seperti tanah kuburan. Ada paku di dalam kain kafan dikubur di halaman rumah, apalagi atau ceker ayam dibungkus kain kafan di dalam rumah supaya yang dijolimi itu supaya sakit-sakitan, lumpuh, bahkan sampai meninggal dunia, bahkan satu keluarga. Gitu. Orang yang kurang puas, ya biasanya gitu. Orang yang benar-benar jolim, ya orang keluarga yang terkena santet teluh itu macam tersebut, ya sudah jelas mutlak bahwa orang tersebut kena gangguan jin, si kiriman dari orang-orang yang jolim. Ya, banyak juga kasus yang sakit gitu ya, tapi ketika diperiksa ke dokter sehat-sehat aja gitu ya. Sakitnya nggak jelas sakit apa, tapi pas dia pulang sakit lagi. Kiriman juga itu ya, Ustaz ya? Kita dianjurkan memang sunatullah ya kita untuk berobat ke dokter. Kalau ke dokter sama sekali kita kunjung ada kesembuhan, kita cek non medis juga. Perlu ya itu. Ketika kita ruqyah di kepala, ya dia sering sakit-sakitan kepala, ternyata memang ada setan jin bercokol di dalam tubuh, yaitu di dalam kepala. Biasanya kebanyakan itu di pundak, di sekitar leher belakang. Saya sakit leher kolesterol apa jin nih saya ini? Kemungkinan itu karena memang dari wiridan juga ada yang salah digunakan. Kalau wiridan ingin sesuatu bukan karena Allah, mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, maka ibadahnya ditolak. Betul. Bukan karena Allah. Nah itu. Ya sudah jelas itu amalan-amalan tersebut yang dibenci oleh Allah. Kita mah udah zikir saja. Fazkurullah zikran katsir, maka berzikir dengan sebanyak mungkin mengingat Allah. Dalam berzikir ingin sesuatu, yaitu dampaknya ya setan jin menyesatkan, akhirnya masuk dalam tubuh manusia. Akhirnya ketika kita takbiratul ihram beberapa kali takbir, ketika sholat suka was-was, suka lupa bilang rakaat keberapa, nah itu diantaranya. Jinnya itu ya? Akhirnya gitu, kita bersifat was-was dalam tubuh kita. Oke. Kalau pelet Ustadz, jadi kan ada jampe-jampe tuh katanya pakai doa ini, terus yang jadi korban di peletnya itu juga kena tuh gitu kan. Nah itu kira-kira kalau seperti itu berapa lama sih Ustaz? Apa harus disembuhin dulu atau nanti sembuh sendiri atau harus diruqyah tuh gimana tuh kalau orang yang kena pelet gitu? Pertama pelet itu bisa menggunakan metode dari foto. Nah, kalau sulit untuk menemukan foto, biasanya zaman sekarang hati-hati di medsos. Suka berpajang selfie, perempuan tersebut apabila cintanya ditolak, maka laki-laki yang benar-benar tersakiti hatinya datang ke dukun. Nekat ya? Iya nekat tuh, ngambil mencuri foto dari Facebook, dari medsos. Nah, ada juga yang dari rambut sehelai, gitu. Dia tahu namanya bintinya nah dia datang ke orang pintar, akhirnya dia supaya gimana caranya cewek tersebut cinta, kabung belengan. Cirinya apa tuh Ustaz tuh? Ciri awal deteksinya biar mereka tuh sadar nih, saya tuh dipelet gitu kan, sampai dia tuh nggak sadar kalau dia tuh dipelet. Apa ciri-cirinya tuh? Ciri-cirinya dia terus teringat wajahnya si cowok tersebut yang tadi dia benci, bahkan meludahi gitu. Akhirnya dia ternyata pas besoknya dia lebih mengingat dia terus, ingat terus gitu. Terus juga ini kesinambungan ketika di ruqyah
mungkin beberapa kali, paling minimal 3 kali. Ya, karena memang paling kuat itu sihir pelet. Oh, pelet itu paling kuat. Apalagi sihir rumah tangga tuh. Ya, ada orang yang ketiga sampai berniat ingin menghancurkan rumah tangganya. Nah, itu biasanya kita mengambil dengan air bidara, ditumbuk, terus dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah dan ayat-ayat sihir, diminumkan ya, pada pasien tersebut secara berkesinambungan, otomatis insya Allah perlahan-lahan akan hilang musnah sihir tersebut ya, insya Allah. Jadi pelet itu apa namanya tidak bisa hilang sendiri gitu ya? Iya. Jadi perlu dia dengan ruqyah mandiri juga di rumah. Ruqyah iya. Harus lebih rajin lagi ibadahnya. Insya Allah sambil mengingat Allah. Insya Allah akan. Teman saya ada tuh jadi dia itu lihat siapapun mukanya kayak cowok itu. Iya. Pokoknya kalau misalkan perawakannya tinggi, putih, misalnya hitam gendut, pokoknya kayak dia aja lihat orang tuh gitu. Bahkan sampai terbawa tidur. Mimpi terbawa gitu tidur sampai bangunnya sampai mimpi basah ada. Mimpi basah aja. Ada kejadian cerita dari pasien orang dongkal, orang Kalidung Jaya, ketika dia bangun tidur dia punten telanjang bulat. Oh gitu. Karena memang pada saat itu dia merasa dalam dirinya itu dengan laki-laki tersebut berhubungan badan. Tapi dalam mimpi. Iya, dalam mimpi. Padahal mah sesungguhnya itu berhubungan dengan bangsa Ifrit, genderuwo, nah semacam itu. Dia di nafsu, ya, dikejar nafsunya oleh bangsa genderuwo, disetubuhi sehingga dia keenakan, ya, sampai basah, sampai telanjang bangun tidurnya itu kisah-kisah nyata, bukan rekayasa. Ada itu ya, ada gitu ya. Ada 2 pasien pernah saya alami itu. Seperti itu. Berarti itu pelet. Nah, kalau ada lagi kasus yang gini nih, Ustaz. Saya sering lihat penampakan. Iya. Katanya kalau diistilahkan mah apa namanya? Kayak si Roy itu. Iya, indigo. Iya. Itu sebenarnya gimana sih indigo secara Islam itu ada nggak sih? Gitu? Mungkin dari kecil ya, jin turunan ini biasanya. Kodam warisan leluhur. Nah, dari kakek buyutnya punya ilmu sakti mandraguna, sehingga bisa menerawang, bisa melihat. Akhirnya ketika kakek buyutnya meninggal, terus warisan kepada anak-anaknya sampai ke cucu-cucunya yang dia sukai oleh bangsa jin. Bangsa jin itu kan umurnya itu sampai ratusan bahkan ribuan tahun, 7.000 tahun ya paling tua. Itu sehingga ketika dia lahir umur 5 tahun 7 tahun dia melihat, itu mah di sana ada apa itu ada itu. Dia melihat karena memang itu dari warisan leluhurnya. Jadi yang itu seperti itu biasanya itu beberapa kali ruqyah paling sulit itu. Kalau ilmu warisan leluhur. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa dirinya itu punya ilmu karomah atau memang kekuasaan dari Allah. Sesungguhnya itu gangguan jin. Iya. Karena dari warisan leluhur ya. Iya, biasanya suka melihat penampakan adanya di mata sebelah kiri, bertenggernya, bercokolnya atau sekitar kepala gitu. Adanya gitu. Itu. Nah, terus kalau ada yang kayak gini nih, Tad. Dia kalau misalnya mau ada sesuatu gitu, tiba-tiba dia tidur, ada yang ngasih tahu nanti bakal begini gitu. Itu sebenarnya cuman alam sadarnya dia aja gitu kan, atau emang bener jin itu ngasih tahu nanti bakal seperti ini gitu. Itu gimana tuh, Tad? Kalau kayak gitu. Sebelum zaman Rasulullah SAW lahir ke dunia, itu para bangsa jin mencuri berita-berita dari langit. Akhirnya menyampaikan kepada si dukun tersebut, si walinya tersebut. Disampaikan oleh dukun bahwa besok akan kejadianlah yang nyata. Seperti di depan rumah nih, besok pasti bakal ada kecelakaan motor. Kemudian besok harinya benar terjadi kecelakaan motor. Terus Pulan bin Pulan akan meninggal tetangganya. Itu selalu ada bisikan benar kisah nyata. Nah itu biasanya bisikan-bisikan dari bangsa jin. Ya bisa jadi dari faktor gangguan atau khodam yang kiranya selalu membisikkan ke dalam hatinya, itu benar, berarti dalam tubuhnya itu ada gangguan jin. Nah, ya bukan ilmu karma juga, bukan. Iya. Dan itu bisa benar bisa bohong juga ya. Iya. Ya soalnya saya tidak sedikit sih teman-teman saya yang punya keistimewaan kayak gitu. Besok bakal ada kejadian ini gitu kan. Atau jangan ke sana. Ketika ke sana ternyata kecelakaan gitu kan. Iya, betul. Iya, kisah-kisah nyata itu pasti akan terjadi besok kemudian hari karena ada bisik-bisikan, ya itu gangguan bisikan setan juga. Kalau nggak di ruqyah hilang nggak sih kayak gitu? Itu nggak di ruqyah juga sebenarnya kalau kita ruqyah mandiri. Sebelum tidur contohnya kita berwudu di depan mulut,
semuanya aja kita ruqyah mandiri di rumah, baik aktivitas di luar maupun ketika kita beraktivitas mau istirahat. Di depan mulut bacakan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5, terus kemudian ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, doa a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Lalu tiupkan, usapkan ke wajah, ke seluruh tubuh sampai ujung kaki, menyamping ke arah kiblat tidurnya. Seperti tidurnya ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sebelah kanan itu dari ya. mimpi-mimpi buruk. Insya Allah dalam kegiatan sehari pun, aktivitas sehari pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Nah, jadi teman-teman nih yang yang pernah kena gangguan jin dan lain-lain gitu kan, itu dibiasakan ya, Ustaz ya, dibiasakan buat melakukan ruqyah mandiri gitu kan. Nah, ini ada yang menarik lagi nih, Tad. Ada orang yang kesurupan, itu sering banget kesurupan gitu kan. Padahal dia tuh sering ngaji, sering sholat, tapi kesurupan terus gitu. Sampai kesurupannya tuh teriak-teriak kayak macan lah apa gitu ya. Itu kiriman apa memang bawaan atau apa ya kayak gitu ya? Bukan hanya kiriman saja, mungkin faktor ketika dia balik ya, ketika dia menstruasi buat perempuan, pas dia menginjak di sekolah SMP atau SMA, dia itu mungkin ada setan jin yang mencintai ini biasanya. Jin yang mencintai tubuh manusia, ketika dia masuk WC tidak baca-bacaan. Makanya disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa masuk WC Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, itu di antara. Insya Allah biasanya kalau itu ada yang jin mencintai, ketika dia datang menstruasi, dia biasanya kan setan paling dominan mencium bau aroma ada kotor-kotoran, darah. Nah itu memang paling yang dia sukai. Yang kedua, dia mencintai mungkin karena tidak pernah baca-bacaan sebelum tidur, tidak pernah berwudu. Nah, ini kan itu tadi. Wa may yasu an zikrahman nuqaillahu syaitanu fa huwa qarin. Barang siapa yang lalai akan zikir kepadaku, niscaya akan aku adakan setan jin yang menyesatkan. Nah itu, jin-jin itu mencintai. Itu jadi film-film itu yang setan suka sama manusia itu sebenarnya ada ya. Bahkan ada yang sampai menikah. Saya ingin menikahi dia, kata jin. Bahkan saya ingin berangkat haji. Bahkan saya ingin punya keturunan dari bangsa manusia, ada. Makanya jangan heran apabila lahiran itu banyak berbulu-bulu, di sini ada tompel segala macam rupa, itu setan-setan genderuwo ya ikut merasakan kenikmatan ketika berhubungan, apalagi ketika dia mungkin hamil anggur ya, ketika dia USG normal-normal saja awalnya, ternyata pas 7 bulan dia hilang. Iya, disembunyiin. Bisa disetubuhi oleh bangsa jin. Iya. Bahkan ketika laki-laki suami menyetubuhi si istri wanita tanpa baca-bacaan sebelum hubungan, Bismillahirrahmanirrahim syaiton wa janibi syaiton marojatana, maka setan jin yang sekitar itu ikut merasakan kenikmatan, udah menonton, menikmati lagi, terus pancaran spermanya pun lebih banyak dari bangsa manusia. Nah, akhirnya menyebabkan keturunan dari bangsa jin itu akhirnya seperti hamil anggur, seperti itulah ya kisah nyata. Makanya banyak punten nih Pak Ustadz ya, banyak orang yang misalkan bapaknya soleh, anaknya soleh gitu ya, baik, belum mesti anaknya soleh juga, anaknya pasti badu gitu kan, ada tuh yang sampai narkoba segala macam. Ya itu tadi cara produksinya itu tidak sunatullah. Seharusnya harus sunatullah, berwudu dulu ya, terus lagi doa itu, pegang jidat si istri, ketika terus baca-bacaan sebelum senggama. Terus juga ketika akan memancarkan sperma itu harus bacakan salawat dalam hati mungkin. Nah itu kalau main langsung aja ya otomatis setan ikut merasakan kenikmatan, akhirnya apa? Menjadikanlah keturunan anak yang badung, anak yang yaitu sulit diatur, banyak melawan ke orang tua. Makanya sunatullah produksinya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya berwudu, iya. Terus lagi sholat sunat 2 rakaat dengan itu bagusnya itu, bagusnya ingin mendapatkan keturunan yang solehah, insya Allah, ya. Kemarin juga, ya kayak gitu. Kemarin juga saya kira kakak saya tuh di ruqyah ya sama Ustadz tuh, yang anaknya kan awalnya tuh kan, wah
hiperaktif gitu kan. Setelah di ruqyah alhamdulillah sekarang jadi pendiam, jadi tenang. Karena Allah ya. Lebih santai Allah yang menyembuhkan. gitu ya. Oke, teman-teman itu seputar ruqyah. Nah, Ustadz, dengar-dengar katanya Ustadz selain praktisi ruqyah, Ustadz juga sebagai apa ya istilahnya macomblang. Biro jodoh. Tekniot. Kan teman-teman nih yang lagi jomblo-jomblowarti gitu ya. Iya. Maksudnya apa sih Ustadz yang di tempat praktiknya Ustadz tuh di situ ada lope-lope. Maksudnya apa tuh? Terinspirasi mengadakan seperti ini banyak pasien-pasien para jombloan-jomblowati di atas 25 tahun, di atas 30 tahun, pasien-pasien perempuan, ahwat kebanyakan. Akhirnya saya terinspirasi dalam hati, kasihan juga nih. Akhirnya suka ada juga cowok, Ikhwan ya, Ustaz, tolong saya ingin diruqyah. Saya nggak laku-laku, udah umur berapa? 30 tahun, bahkan ada yang 40 tahun. Karena memang di tubuhnya itu ada yang mencintainya. Sehingga sampai kapanpun kamu tidak akan laku. Ada juga sampai kapanpun kamu tidak akan laku karena kamu menyakiti si cowok tersebut. Bahkan nyakitin perempuan lain. Makanya hati-hati buat perempuan juga. Jangan murung terus di kamar. Biasanya tanda-tanda diganggu jin juga. Tidak ada gairah untuk hidup, malas beraktivitas, malas beribadah kepada Allah, itu tadi karena dia sendiri sebenarnya mengundang. Akhirnya Allah punten akhirnya ya tidak sampai kapanpun doa kita tidak akan mustajab. Ya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Insya Allah didapatkan jodohnya. Itu tadi terinspirasi mengadakan tersebut. Akhirnya di suatu tempat itu juga di rumah Sakinah dipertemukan ahwat dan ikhwah ketika sama-sama saling mencintai, sama-sama saling suka. Ketika ini mudah-mudahan ada ridho Allah. Selanjutnya jangan sampai berlarut-larut lama-lama hubungan 2 bulan 3 bulan. Ya, alhamdulillah kebanyakan ya mereka sampai pelaminan sampai menikah. Jadi kayak biro ta'aruf itu kita tadi. Iya. Perkenalan dulu, akhirnya insya Allah dipertemukan dengan ridho Allah. Nah teman-teman nih boleh nih nanti setelah nonton tayangan ini teman-teman cari rumah Sakinah. Di mana tadi kita? Jalan Proklamasi, Kalangsari ya? Kalangsari, Mas Dengklok, tepatnya di fotokopi Sakinah. Iya. Fotokopi Sakinah. Jadi di rumah Sakinah itu bukan cuma ruqyah ya tadi ya? Iya. Orang mau daftar nikah, bukan daftar nikah. Gratis, tidak dipungut biaya, gratis. Tuh, udah ditaruhkan, nggak dicomblangkan, nggak dijodohkan, gratis deh, tanpa spesial. Tanya yang sudah. Ya. Berapa banyak tadi yang udah? Sebenarnya tidak mau disebutkan. Kisaran di atas 20 mungkin ya? Insya Allah lebih dari 10 lah. Lebih dari 10 ya. Nah, bisa nanti buktikan, nanti ditanya di Facebook, banyak teman-teman Facebook di situ yang ada di pertemanan kami. Ya. Iya. Jadi selain praktisi ruqyah, ada biro jodoh juga gitu. Katanya itu juga bekam sama murah juga, iya. Bekam sama murah. Kalau bekam khusus untuk ikhwan saja sementara ini. Paling untuk ahwat ada yang minta nanti dikonfirmasikan ke Ustadz Wahyu Pusdaka di sini di Peru Pesona ada. Pesona ada ya. Iya. Oke, terakhir mungkin teman-teman di luar sana pengen tahu gitu kan amalan atau doa atau apa sih gitu supaya kita itu terjaga atau terhindar dari pelet, dari santet gitu ya, atau dari bangsa jin sejenisnya itu. Boleh kita coba di-share? Nah, amalan-amalan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah sholat maghrib, jangan lupa kita mengamalkan surat Al-Ma'surat, diantaranya Al-Ikhlas 3 kali. Itu tadi yang sudah disebutkan, Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, terus lagi surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, doa perlindungan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sayyun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Minimal 10 kali, paling banyak 100 kali. Itu termasuk diantaranya. Itu dibaca setiap setelah sholat maghrib dan ba'da subuh. Gitu. Ba'da subuh, dan Doa itu penjagaan itu. Penjagaan insya Allah ya, kita tidak akan terkena dari gangguan-gangguan setan jin yang zalim. Iya. Baik itu kiriman maupun memang masuk sendiri gitu ya tadi. Iya, itu diantaranya. Iya. Oke, teman-teman, sepertinya cukup dulu perbincangan kita. Jika teman-teman atau saudaranya atau keluarganya terkena gangguan jin, santet, pelet, dan lain-lain, teman-teman boleh ke Rumah Sakinah ya, Mas ya. Itu alamatnya di mana tadi, Kalangsari, Rengas Dengklok gitu. Nanti ketika di pinggir jalan dekat musola masjid ya, Masjid Al-Islah itu ya. Masjid Al-Islah Kalangsari itu ada nanti fotokopi Sakinah. Atau nanti saya tulis di bio, di link di itu apa namanya, alamatnya. Terus nomor teleponnya boleh kali, Tan? Iya, siap. Enggak. Nanti untuk saat ini kita tidak menerima panggilan, Ustaz ya? Iya, masih. Udah mulai lagi. Udah menerima? Udah sehat nih ya. Udah sehat. Alhamdulillah sudah ada yang ke rumah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman silakan berkunjung, yang mau gurah juga, yang mau bakam juga silakan. Atau yang mau cari jodoh. Senang nih saya cari jodoh nih. Silakan teman-teman berkunjung aja, silaturahim gratis ya semuanya tadi. Gratis. Tidak ditarif. Untuk ruqyah kebanyakan orang mentarif. Betul. Di gurah ditarif, di bekam ditarif, di sakinah tidak ditarif. Tidak ditarif. Untuk biro jodoh gratis. Yang penting niatan mencari ridho Allah, insya Allah. Disediakan gadis bidadari. Masya Allah. Kalau ada duda janda siapin juga. Kalau mau nambah itu boleh di situ. Harus izin dulu istri. Harus izin dulu istri. Takut dilabrak ustadznya. Bener. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap stay tune di podcast lagi. Nanti kalau teman-teman tertarikan dengan cerita-cerita atau kisah-kisah tentang masalah jin ini, boleh nanti Ustadz ya saya undang lagi ya. Boleh. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz.